Salam sehat saudara-saudara. Sapaan Rohani tanggal 27 April 2022 ini terinspirasi dari Lukas 12 ayat 4 sampai 12 dan diberi judul Roh Kudus mengajar. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, ajarilah kami dengan kelembutan dan ketekunan-Mu untuk kami dapat memberikan telinga dan hati bagi pengajaran-Mu lewat sapaan rohani hari ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah mengecap pelajaran sejak anak-anak, maka salah satu keberhasilan belajar adalah mendengarkan dan ketekunan belajar. Membaca berulang-ulang, latihan terus-menerus, dan jika perlu bertanya dan berkonsultasi dengan yang mengerti pelajaran tersebut. Tentunya proses belajar mengajar ini bertujuan agar kita mengetahui, mengenali, memahami, dan pada puncaknya mempraktikkan apa yang kita pelajari. Dalam kalimat singkat, seorang yang belajar dan yang mau diajar adalah memberikan diri seutuhnya untuk belajar. Menyediakan telinganya untuk mendengarkan, menyediakan hatinya untuk meresapkan, menyediakan waktunya untuk latihan, dan menyediakan mentalnya untuk melakukan. Semua itu kita lakukan selain karena kita membutuhkan, juga karena pribadi yang mengajar. Dalam hal ini adalah seorang guru atau pendidik. Demikian juga kita sebagai orang yang mengaku beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mempunyai guru dan pendidik yang sungguh luar biasa, yaitu Roh Kudus. Luar biasanya, Roh Kudus bukan hanya pada saat setiap orang mau menyerahkan diri, menolong dan membantu, tetapi dalam proses hidup beriman sampai kita mati pun, Dia selalu mendidik dan mengajar. Termasuk saat-saat kita mengalami hal-hal tersulit, termasuk penganiayaan dan penindasan. Roh Kudus bahkan mengambil alih mulut, lidah dan bibir kita dalam mengakui iman percaya kita. Juga saat hal-hal yang ditanyakan pada kita tentang pengakuan iman kita, Roh Kudus yang menjawabnya bagi kita, terutama yang berhubungan dengan firman kebenaran yang oleh karenanya memungkinkan kita beriman dan memiliki iman. Namun sangat disayangkan, banyak orang percaya tidak mau diajar oleh Roh Kudus. Lebih tepatnya, tidak rela mendengarkan apa yang diajarkan Roh Kudus tentang hidup dan keputusan hidup beriman. Kita cenderung suka-suka kita mengambil keputusan tanpa konsultasi dan belajar dari apa yang dikatakan Roh Kudus. Ini bisa jadi karena banyak orang percaya masih meremehkan firman Tuhan. Seperti kata Amsal 13 ayat 13. Saat seseorang meremehkan firman Tuhan yang adalah perintah Tuhan, itu berarti meremehkan sang pendidik kita dalam firman Tuhan, yaitu Roh Kudus. Bisa jadi sebenarnya bukan karena Roh Kudus tidak mengajar, tetapi kita sendiri yang tidak memberi diri diajar oleh Roh Kudus, atau tidak tekun belajar dari Roh Kudus akan firman Tuhan dan kehendaknya.
Terbukti dan tidak terbantahkan, orang yang tidak tekun belajar dari sang pendidik, yaitu Roh Kudus, penuh penolakan pada ajaran Roh Kudus. Kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, wajib mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus, apa yang diajarkan Roh Kudus. Apalagi untuk hal-hal yang akan datang, untuk mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan di masa yang akan datang. Roh Kuduslah yang akan memberitahukan kepada kita. Bandingkan Yohanes 16 ayat 13. Bagaimana kita dapat lebih peka pada suara dan pengajaran Roh Kudus kalau hati kita lebih banyak dipenuhi oleh hal-hal yang bukan dari Roh Kudus? Beri banyak waktu untuk mendengarkan pengajaran Roh Kudus melalui pembacaan dan pendengaran akan firman Tuhan secara pribadi daripada mendengarkan sesuatu yang bukan dari Roh Kudus. Jangan heran mengapa banyak orang beriman yang melayani seringnya tidak satu hati dan satu pikiran. Sebab utamanya adalah tidak semua tekun untuk mendengarkan ajaran dan kehendak Roh Kudus. Kita yang mengaku percaya dan beriman, serta kita yang telah menikmati semua kebaikan Tuhan, bukankah sikap syukur yang pertama adalah mendengarkan pengajaran Roh-Nya yang kudus? Jangankan untuk melakukan tindakan iman, bertekun pada sumber iman, yaitu pengajaran Roh Kudus saja, kita hitung-hitungan. Jadi, semua tindakan iman tanpa pengajaran Roh Kudus adalah kegiatan belaka, bukan dalam rangka ketaatan pada Sang Firman dan Sang Pengajar. Semoga kita tidak mengalami kekeringan rohani, kegersangan iman, serta kekopongan dan kekosongan batin. Berikanlah prioritas pada pengajaran Roh Kudus, karena bukan hanya fisik kita yang membutuhkan makanan dan minuman, tetapi roh kita pun butuh diberi minum dan diberi makan dari satu roh, yaitu Roh Kudus. Bandingkan dengan 1 Korintus 12 ayat 13. Selamat menyediakan waktu lebih banyak bagi Roh Kudus mengajar kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Kristus, terima kasih untuk sapaan rohani hari ini. Hancurkanlah kekerasan hati dan roh kami yang enggan bertekun dalam pengajaran Roh Kudus. Berikanlah kami kekuatan dan ketangguhan untuk tekun mendengarkan dan mempraktekkan pengajaran Roh Kudus dalam hidup beriman kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.